Baik, inovasi produk ini sendiri memiliki definisi, yaitu sebagai usaha atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan ataupun produsen dalam rangka memperbaiki, meningkatkan, serta mengembangkan produk yang mereka produksi. Produk itu tidak hanya berupa barang, namun juga berupa pelayanan dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa inovasi itu sendiri merupakan suatu rangkaian untuk pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sebuah produk. Salah satu contohnya dengan customer engagement. Customer engagement ini bagaimana perusahaan atau produsen dapat mengikat pelanggan dan customer mereka. Bagaimana caranya? Tentunya dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan suatu barang. Tidak hanya itu, juga memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami pelanggan untuk mendapatkan suatu barang itu tersendiri. Ada dua cara pada saat sekarang untuk melakukan customer engagement. Yang pertama adalah secara direct atau langsung. Yang kedua tentunya sudah tidak asing lagi karena di masa era digital ini sudah banyak tersedia fitur-fitur dalam aplikasi untuk melakukan customer engagement antara pelanggan dan produsen. Yang paling penting dari customer engagement ini adalah bagaimana terjalinnya hubungan antara pelanggan dan customer tidak hanya pada saat transaksi jual beli, namun setelah proses transaksi jual beli itu masih adanya hubungan. Nah, mengapa perlu customer engagement ini? Yaitu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akan membentuk ikatan antara pelanggan dan penjual tentunya. Yang kedua, meningkatkan loyalitas customer kepada brand produsen itu tersendiri. Dan yang ketiga, tentunya dengan adanya kepuasan atau kenikmatan dalam proses jual membeli serta kemudahan itu sendiri, tentunya customer akan membeli produk secara berkelanjutan kepada produsen tersebut. Baik, selanjutnya ada indikator dari customer engagement. Yang pertama itu enthusiasm. Enthusiasm itu merupakan tingkat kegembiraan dan juga ketertarikan yang kuat dari seorang pelanggan terhadap brand atau merek tertentu. Lalu yang kedua itu ada attention. Yang attention itu merupakan tingkat fokus yang dimiliki pelanggan terhadap suatu brand tertentu. Lalu yang ketiga itu ada absorption. Absorption ini merupakan saat situasi yang menyenangkan, pelanggan itu mencurahkan pikirannya terhadap suatu brand hingga lupa terhadap waktu. Lalu yang keempat itu ada interaction. Interaction itu merupakan interaksi antara sesama pelanggan maupun pelanggan lain di luar proses pembelian. Lalu yang terakhir itu ada identification, yang merupakan tingkat persepsi pelanggan terhadap kepemilikan dari suatu brand. Cara mengukur customer engagement dengan rumus complete activity response dibagi jumlah viewers lalu dikalikan 100%. Contohnya, jika suatu perusahaan travel memiliki akun Instagram, lalu dalam akun Instagram tersebut terdapat 20 postingan, lalu ada 2000 viewers, 50 komentar, 10 share, 50 likes, dan juga 5 save, maka complete activity akun tersebut di total menjadi 115, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. 115 dibagi jumlah viewers yaitu 2000, kemudian dikalikan 100, maka hasilnya 5,7%. Dan hal tersebut menunjukkan penting untuk menentukan peran dari customer engagement terhadap nilai dan juga strategi perusahaan, karena setiap bisnis memiliki pandangan yang berbeda. Perusahaan juga dapat menargetkan presentasi engagement yang meningkat secara berkelanjutan, karena postingan yang 2000 orang saksikan dan juga aktif memberikan respon akan lebih baik dibandingkan 5000 orang namun tidak ada yang terlibat sama sekali. Dan satu hal yang penting di mana perusahaan tidak boleh melakukan pemaksaan kepada pelanggan. Daripada melakukan pemaksaan, lebih baik perusahaan membantu membangun hubungan dengan pelanggan yang akan berpengaruh pada keterlibatannya. Yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan customer engagement. Yang pertama yaitu membagikan brand voice secara online. Jadi maksudnya yaitu brand voice ini lebih ke arah merek. Jadi misal saya menyebutkan iPhone. Nah, pasti brand voice iPhone ini lebih ke arah teknologi gitu, baik itu handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat konten, di mana konten ini penting teman-teman dalam keterlibatan customer gitu ya, di mana di sisi lain customer juga ingin gitu ya memiliki brand yang mana brand ini bisa meningkatkan sosial pada penggunanya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu kontes media sosial, di mana kontes media sosial ini lebih melibatkan gimana caranya si customer ini lebih aktif lagi berinteraksi dengan merek yang dimaksud, bisa berupa
kuesioner gitu ya, tanya jawab di platform Instagram, ataupun misalkan mengadakan event ataupun mengadakan giveaway gitu ya. Yang selanjutnya yaitu menemui pelanggan dimanapun pelanggan berada. Jadi bukan berarti si pemilik perusahaan datang langsung ke customernya, melainkan melalui platform gitu ya. Baik itu pemasangan baliho gitu ya di tempat-tempat tertentu sebagai promosi, ataupun menempelkan merek di billboard tertentu. Jadi sehingga adanya billboard ini bisa jadi si pelanggan bisa merasakan akan kehadiran merek tersebut. Terakhir, yaitu contoh implementasi dari customer engagement dalam bidang tour. Dan pada contoh kali ini, kami mengambil contoh dari TripAdvisor. TripAdvisor merupakan perusahaan online travel agent dari Amerika yang didirikan pada bulan Februari tahun 2000. Customer engagement yang diberikan oleh TripAdvisor diantaranya adalah yang pertama yaitu efisiensi. TripAdvisor memberikan kemudahan bagi customer untuk mengakses informasi di TripAdvisor, baik melalui website dan aplikasi. Selain itu, TripAdvisor juga menawarkan berbagai macam kebutuhan customer, baik saat berwisata maupun tidak, seperti adanya fitur restoran, di mana customer bisa melakukan reservasi restoran tanpa harus melakukan panggilan telepon lokal saat sedang berwisata ke luar negeri. Selanjutnya, terdapat juga travel forum, travel community, dan juga panduan things to do, dan berbagai macam fitur lainnya. Yang kedua adalah personalize. Dengan adanya cookies, TripAdvisor bisa melacak history browsing, lokasi customer, dan lain-lain. Sehingga saat customer membuka TripAdvisor, maka TripAdvisor akan langsung menampilkan berdasarkan data cookies yang telah diambil, baik dalam laptop maupun dalam HP customer. Sehingga customer akan langsung ditujukan kepada lokasi dan kebutuhan yang customer telah browsing sebelumnya. Selain itu, TripAdvisor juga melakukan personalize terhadap email promosi yang diberikan kepada customer. Sehingga setiap email promosi yang dikirimkan oleh TripAdvisor kepada customer tidak akan sama dengan customer yang lainnya. Ketiga adalah review. TripAdvisor merupakan perusahaan travel dengan review terbanyak di dunia. Hal yang mereka lakukan adalah customer memiliki kebebasan untuk memberikan review berdasarkan pengalaman mereka seperti di hotel, restoran, bar, atraksi wisata, dan lainnya. Yang bisa menghapus review tersebut hanyalah customer, dan customer sudah bisa mengedit review tersebut jika sudah diupload. Pihak perusahaan pun yang di-review harus mendapatkan perizinan dari TripAdvisor jika ingin membalas atau menyelesaikan kesalahpahaman atas kecewaan yang dirasakan oleh customer. Customer lain pun bisa melakukan private message kepada reviewer lainnya jika mereka ingin mengetahui lebih detail mengenai hal tersebut. Dan menurut riset, 70% wisatawan menggunakan TripAdvisor dikarenakan review yang diberikan sangat membantu customer lainnya sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi. Sehingga berdasarkan contoh implementasi tersebut, kami merasa bahwa fitur-fitur yang diberikan oleh TripAdvisor merupakan sebuah inovasi. Sekian dari kami dan terima kasih.